bahwa mulai hari ini oleh TNI dan Polri untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Perbantuan kepada pemerintah daerah yang tujuannya adalah untuk menjaga agar jangan ada kasus-kasus baru terkait dengan COVID-19. Untuk itu, pendisiplinan protokol kesehatan terus kita galakkan dengan menerjunkan di beberapa tempat, di antara di zona merah, kita terjunkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Dan termasuk juga di zona hijau, ada 102 kabupaten kota yang terus dibantu TNI Polri untuk mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya protokol kesehatan dipatuhi. Sehingga harapan kita semua, Panglima TNI maupun Kapolri, prajurit di lapangan juga bisa berinteraksi secara humanis, mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan tersebut sehingga masyarakat bisa beraktivitas namun aman COVID-19. Ya. Kalau dari segi keamanan, seperti yang disampaikan Bapak Panglima tadi, TNI Polri telah menyiapkan pasukan untuk mengajak, menghimbau kepada masyarakat secara preventif dan humanis agar mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan. Kuncinya satu, disiplin. Seluruh daerah yang mengeluarkan PSBB, 4 provinsi, 25 kota, itu sudah kita amankan. Kemarin 102 kabupaten kota, kita TNI Polri sudah amankan. Rencananya tanggal 8 yang 138 yang zona kuning, TNI Polri sudah menyiapkan pasukan. Sebanyak apapun kita turunkan TNI dan Polri untuk mengajak para masyarakat. Saya bersama Bapak Panglima mengajak, menghimbau kepada masyarakat, ayo kita sama-sama mendisiplinkan diri agar kita terhindar dari COVID ini. Karena COVID ini tidak memilih siapa yang akan menjadi sasarannya. Ini penting. DPR RI tentu saja mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan the new normal. Diperlukan prakondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan baru di dalam masyarakat. Bapak Presiden merumuskan new normal itu di dalam 2 target. Target yang pertama, produktivitas tetap terjaga, sehingga kepentingan rakyat menyangkut ekonominya, lingkungan sosialnya, penciptaan lapangan pekerja dan daya beli tetap terjaga. Di sisi yang lain, masalah medisnya bisa mengendalikan COVID. Nah, pola hidup baru dan cara kita berinteraksi yang baru, ya, di mana kehidupan kita dengan mengendalikan COVID melalui penerapan protokol-protokol kesehatan dan protokol lainnya untuk mengendalikan COVID, itulah yang disebut kenormalan baru. 15 Juni itu mulai kegiatan seperti biasa. Kegiatan seperti biasa dalam arti bahwa kita mulai dengan new, istilahnya dari pusat bahwa new normal. Tapi sebenarnya kita di sini memang seharusnya begitu. Jadi tanggal 15 aktivitas masyarakat seperti biasa, tapi tetap dengan koridor kesehatan yang ketat seperti yang diamanatkan oleh pemerintah. Tidak ada lagi pemblokiran antar kabupaten. Saya nyatakan sebagai wakil gubernur, batas antara kabupaten dan kabupaten lain wewenangnya dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu saya nyatakan tidak boleh ada pemagaran atau pemblokiran antar kabupaten. Begini, surat kesehatan juga sudah tidak, tetapi kalian pakai masker, jaga kesehatan, harus jaga kesehatan. Ya. Rapid tidak. Karena begini, kalau kalian rapid, ya, itu kalian mesti bayar. Satu. Oleh sebab itu saya kira begini, kita harus berdamai dengan corona. Hari ini saya sampaikan dari 97 spesimen yang diperiksa di laboratorium biomolekuler
Rumah Sakit Yohanes, ada satu pasien yang positif. Pasien yang positif itu berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. Di samping itu, hari ini juga kita ketahui bahwa dari laporan gugus tugas penanganan COVID-19 dari Provinsi Sulawesi Selatan, ada satu pasien terkonfirmasi positif dan saat ini ada di Kupang. Sehingga hari ini jumlah pasien COVID-19 terkonfirmasi positif menjadi 105 dari 103 kemarin. Spesimen yang diperiksa berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Rotendao, dari Manggarai Barat, dari Manggarai, dan dari Sumba Barat Daya. Perlu diketahui, hari ini ada satu pasien dari Kabupaten Rotendao, hasilnya sudah negatif dan sembuh. Itu berarti Kabupaten Rotendao sudah tidak ada lagi pasien yang terkonfirmasi positif, dan saat ini dan kami sudah berkoordinasi dengan direkturnya untuk sore hari ini memulangkan pasien yang sudah sembuh di Rotendao. Puji Tuhan, kami sudah memberikan apresiasi untuk teman-teman para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Baat, karena semua pasien yang dirawat sudah sembuh. Demikian juga untuk Direktur Rumah Sakit Umum Bayangkara, karena semua pasiennya dari 10 orang pasien dari klaster Sukabumi semuanya sudah sembuh. Kita juga harus memberikan apresiasi untuk mereka. Rincian per kabupaten, Kota Kupang saat ini jumlah pasien COVID-19 menjadi 30, kemudian sembuh 12, saat ini dirawat 7 dan 1 meninggal. TTS 4, sembuh 3 dan masih dirawat 1 orang. Rotendao 2 orang dan dua-duanya sudah sembuh, sehingga dari 10 itu kita tinggal 9 atau 8 kabupaten dan Kota Kupang. NDR masih 12 dan sembuh 1, sehingga saat ini dirawat 11. Sika 27, sembuh 6, 21 masih dirawat. Flores Timur masih tetap 2, Manggarai masih tetap 1, dan Nagekeo masih tetap 3. Kemudian Manggarai Barat sudah bertambah 1 menjadi 16, sembuh 4, yang dirawat 12. Sumba Timur 8, sembuh bertambah 1 menjadi 3, sehingga saat ini yang dirawat 5. Jadi yang sembuh hari ini adalah dari Rotendao dan dari Sumba Timur. Ya, puji Tuhan, pasien sembuh kita bertambah, sehingga pasien sembuh menjadi 32, pasien COVID-19 positif 105. Saat ini yang sudah dirawat 70 dan akan tambah 2 sore ini untuk Kota Kupang, dan untuk Kabupaten Manggarai Barat yang meninggal tetap 1. Sehingga pasien terkonfirmasi positif saat ini menjadi 105 orang. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara, kinerja data yang kita himpun sampai dengan hari ini adalah sebagai berikut. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.181. Sehingga kemudian total spesimen yang sudah kita periksa adalah sebanyak 429.161 spesimen. Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Tentunya jumlah ini sebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, sebaran terbanyak yang kita dapatkan pada hari ini adalah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 232 kasus baru.
Namun juga bersamaan dengan itu hari ini dilaporkan 165 orang dinyatakan sembuh. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur, sebanyak 220 kasus baru dengan 85 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 180 kasus dan 31 kasus sembuh. Kalimantan Selatan hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 91 orang dan 1 sembuh. Sulawesi Utara 41 orang dan tidak ada laporan hari ini sembuh. 17 provinsi melaporkan hari ini dengan jumlah kasus di bawah 10, di mana ada 7 provinsi yang melaporkan hari ini tanpa ada kasus baru. Sehingga total kasus sembuh keseluruhannya adalah 510 orang, sehingga totalnya menjadi 11.414 orang. Meninggal 40 orang sehingga total menjadi 1.923 orang. 422 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi, dan orang yang masih kita lakukan pemantauan sebanyak 38.394 orang, pasien dalam pengawasan sebanyak 14.108 orang. Saudara-saudara sekalian, inilah gambaran yang kita dapatkan hari ini. Ini menggambarkan bahwa memang kebiasaan baru harus kita terapkan, karena ini gambaran penularan masih terjadi. Artinya di tengah-tengah masyarakat kita masih kita dapatkan kasus positif tanpa gejala yang menjadi sumber penularan berada di tengah-tengah masyarakat.